Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas dalam tanda kutip pertarungan antara Islam tradisional yang dulu pernah dibahas di channel ini. Islam yang seperti apa yang tradisional itu? Islam yang dari dulu yang ada di Tatar Sunda. Dari mana Islam tradisional itu diperoleh? Ya dari pengajaran-pengajaran Wali Songo. Dan pengajaran Wali Songo ini memang mengintegrasikan antara budaya dan tradisi Sunda lama yang dipengaruhi oleh Hindu Buddha dengan akidah Islam yang datang kemudian. Maka hasilnya adalah agama Islam yang bersatu dengan budaya, yang mengakomodasi budaya, yang toleran terhadap budaya dan tradisi masyarakat sepanjang tidak menyalahi akidah Islam. Jadi akidahnya yang dimasukkan. Itulah inti daripada ajaran agama Islam. Jadi sepanjang tidak menyalahi akidah Islam, sepanjang tidak menyalahi syariat Islam, maka ulama dalam hal ini Wali Songo membolehkannya. Pola-pola pengajaran seperti inilah yang menghasilkan Islam-Islam tradisional bukan hanya di Tatar Sunda tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Maka jadilah Islam-Islam lokal yang berbaur dengan tradisi, kemudian dimodifikasi atau diintegrasikan atau bahkan diakulturasi dengan budaya sehingga terciptalah budaya baru. Maka muncullah Islam-Islam di seluruh Nusantara dengan coraknya masing-masing. Maka pola-pola pengajaran Wali Songo di seluruh Nusantara inilah yang kemudian dikembangkan oleh para kiai-kiai sesudahnya sehingga dikenal apa yang dinamakan Islam Nahdlatul Ulama NU. Jadi inilah Islam warisan para Wali Songo, warisan para kiai, Islam berbudaya Indonesia, Islam Nahdlatul Ulama. Belakangan kemudian diperkenalkan kepada jati diri asalnya sebelum adanya Indonesia adalah Islam Nusantara. Seperti inilah model corak Islam Nusantara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Wahabi menganggap bahwa apa yang dilakukan Wali Songo ini salah. Jadi gegabah mencampurkan Islam dengan budaya Nusantara. Maka mereka berjuang sekuat tenaga membersihkan dalam tanda kutip kerjaannya para Wali Songo ini. Ini sudah cara pandang yang salah dari para Wahabi, Salafi. Tetapi bagi kita inilah cara yang benar. Wali Songo sudah benar. Islam yang dihasilkan dari dakwah Wali Songo ini pun sudah benar. Inilah perebutan kebenaran itu. Menurut para Wali Songo dan para penerusnya ini benar. Menurut para Wahabi dan para pendukungnya yang ada di Indonesia ini tidak benar. Maka benar dan tidak benar ini selalu bertemu untuk saling mengalahkan. Para Wahabi Salafi menganggap ini sudah tidak nampak lagi keislaman aslinya dari Arab Mekah. Sudah tidak ada jubah, sudah tidak ada imamah, sudah tidak ada langgam-langgam Arab, sudah tidak ada budaya-budaya Arab. Kok jadi lokal semua ini? Wahabi Salafi tidak mau terima itu. Tetapi bagi kita dengan munculnya budaya baru ini, dengan Islam yang model begini ini, Arabnya ada, lokalnya ada, kalau di Sunda ya Sundanya ada, ikat Sundanya ada, bahasa Sundanya ada, budaya Sundanya ada, wayang golek, tari jaipong, kemudian acara-acara riungan, acara-acara selamatan, acara-acara perkawinan yang berbagai macam budaya ditampilkan itu dibaurkan dengan ajaran Islam. Bagi orang-orang dari Timur Tengah sana, Arab, Salafi, Wahabi, Yaman, ini aneh. Islam kok model seperti itu? Ya kita jawab, kita Islam.
core-nya, intinya, dalemannya Islam, akidahnya Islam. Tetapi untuk aksesorisnya ya budaya sendiri dong. Jadi yang benar siapa? Ya kita menganggap benar. Ya seharusnya Wahabi itu, Salafi itu, orang-orang Arab itu, orang-orang Yaman itu, ya mereka anggap saja diri mereka benar tanpa harus menyerang atau menganggap kita tidak benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka prinsip inilah juga yang menghinggapi para penganut Islam luar transnasional tadi itu. Cukup yang kita bahas adalah Ba'alwi saja dulu, yang dibawa oleh Habib Rizik Syihab, Habib Bahar dan lain sebagainya, yang menganggap bahwa Islam kita ini, model kita berbudaya ini ya kurang benar atau tidak benar, harus mengacu pada Islam yang dibawa mereka. Ya masing-masing aja toh yo. Ya kita maunya seperti ini, ya kita anggap ini benar, kita juga ada dalilnya, betul? Maka pertarungan ini akan terus berlanjut dimanapun, bukan hanya di wilayah Pasundan saja dengan budaya Sundanya, bakal berlanjut juga di wilayah Jawa Tengah dengan budaya Jawanya, Jawa Timur dengan Jawa Timurannya, di Bali dengan kebaliannya, di Aceh dengan budaya Acehnya, di Lampung dengan budaya Lampungnya, dan di Sulawesi dengan budaya Sulawesinya, dan seluruh Indonesia akan terjadi dalam tanda kutip perang ini. Yang satu tidak suka budaya, harus sesuai dengan Arab. Yang satu ya kita budaya kita dong. Maka pertarungan ini ya harus kita menangkan, karena kita di kandang, di tanah sendiri, di wilayah sendiri, berjuang untuk budaya sendiri, agama sendiri. Mosok harus kalah dengan aliran-aliran Islam dari luar, negara luar. Jangan sampai kalah, betul? Apa? Temenan nyembah ke bangsalian sia. Namun anjeun nyembah ke bangsalian, jati kasih dikucunti, letik leungit ciri lantaran nu aya ukur bugangna, siang ulah ka bangsa deungeun, jadi kekeset bangsa deungeun. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya. Tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa taala dibanding leluhur mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas pertarungan itu di wilayah Pasundan. Jadi dalam highlight, dalam pembukaannya, pertarungan ini untuk sementara dimenangkan oleh Islam tradisional tadi itu. Islam Nahdlatul Ulama, Islam perpaduan dengan budaya lokal Pasundan, Islam Deddy Mulyadi lah begitu. Sementara ini dimenangkan oleh Islam tradisional. Terbukti dengan luasnya dukungan masyarakat Pasundan terhadap Deddy Mulyadi yang mencapai 62%. Dan sisanya dari 62% itu atau 38% pun bukanlah dicap sebagai Islam transnasional atau pendukung Ba'alwi semua atau Salafi Wahabi semua. Bisa jadi mereka Islam tradisional yang karena murni pilihan politik atau yang terpengaruh lah begitu. Menarik untuk dicermati bahwa pertarungan kedua, pertarungan pertama tadi sudah dimenangkan oleh Kang Deddy Mulyadi, maka pertarungan kedua ini memasuki babak baru di era kepemimpinan
Gubernur Deddy Mulyadi insya Allah nantinya. Jadi jangan dikira ini sepi-sepi saja. Pertarungan ini akan terus berlanjut pada babak kedua ini, masa di mana KDM memimpin. Maka dalam kepemimpinannya ini mereka akan menjadi oposan, akan bertarung mati-matian untuk melawan ketika Kang Deddy Mulyadi berkuasa. Jadi semacam oposisi di pemerintahan Pak Jokowi, pemerintahan Pak Prabowo. Mereka akan terus mengganduli lah begitu, nempel terus. Tidak akan pernah berhenti. Jadi siap-siap aja Kang Deddy Mulyadi dengan keislamannya yang seperti itu, dengan kebudayaannya yang seperti itu, akan digempur terus oleh Islam-Islam model Habib Rizik ini. Jadi akan terus disalahkan, akan terus dimusyrikan, akan terus dikafirkan, bahkan kalau menurut penilaian mereka ini sudah melanggar daripada Islam model mereka. Jadi dua model ini akan saling menyerang. Sebenarnya yang menyerang ya model Timur Tengah ini, model Ba'alwi ini, model Habib Rizik Syihab ini. Jadi mereka akan terus membawa cap Islam model kami, Islam model kami, Islam yang kami bawa inilah yang benar. Kamu harus saya luruskan. Rakyat Jawa Barat harus kami dakwahi agar Islamnya seperti kami, jangan seperti Deddy. Karena Deddy musuh Islam. Ada itu posternya dulu terkenal itu. Jadi kemungkinan besarnya selama Kang Deddy memimpin, semua kebijakannya, semua acara-acaranya dalam hal budaya, dalam hal kebijakan pemerintah akan dikritisi lah begitu, atau akan direcoki, atau akan dicap-cap sebagai tidak benar kalau dinilai tidak sesuai dengan Islam versi mereka. Salah satu yang akan menjadi incaran adalah masalah kemusyrikan tadi, patung, kemudian syair-syair Sunda lama, buhun-buhun, peribahasa-peribahasa, termasuk sampurasun, termasuk juga wayang golek, termasuk juga acara-acara sedekah tahun, acara-acara kerakyatan Sunda lainnya pasti akan dibredel semua sebagai kemusyrikan. Karena apa? Karena ini tidak ada di Arab sana, tidak ada. Di Mekah tidak ada, di Madinah tidak ada, di Yaman tidak ada. Maka semua yang tidak ada dari sananya, dari Arabnya, ini tidak boleh. Maka oposan ini, HTI, FPI, PKS akan terus-menerus mencap itu sebagai kemusyrikan, kesalahan, bukan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh kecil bagaimana mereka berupaya terus untuk menyerang budaya Sunda itu adalah dalam hal patung. Patung ini sudah mereka kategorikan sebagai musyrik, walaupun hanya aksesoris, hiasan kota untuk keindahan saja atau untuk perlambang, simbolisasi sebuah kesejarahan. Pokoknya musyrik, itu nomor satu. Jadi patung-patung yang ada kemudian ditelusuri oleh mereka nama-namanya. Oh, ini nama dulunya, nama musyriknya ini patung ini Dosomuko atau Dasamuka. Kemudian Arjuna, Arjuna kan nggak muslim, nggak sholat. Dorna, Baratayuda, Semar, semua tidak pernah sholat. Keluarga Hindu Buddha semua itu. Ini mereka sedang mempromosikan Hindu Buddha. Wah, terus dan terus seperti itu. Ini makhluk jadi bupati di Purwakarta, saudara. Dia ubah Purwakarta. Dia bikin di setiap pelosok kota patung, saudara. Patung-patung masa lalu, patung-patung yang dulu disembah oleh masyarakat masa lalu, saudara. Bukan itu saja, saudara. Anda masuk di pintu tol, ya, saudara, Jatiluhur atau Gandaya sana, saudara, itu sudah ada patung Dasamuka. Itu patung iblis. Dasamuka itu 10 muka. 2 muka aja jelek, apalagi 10. Orang Jawa Barat itu toleran. Cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada 2 komunitas. Satu, kaum urban. Yang kedua adalah kaum migran.
Kemudian dari segi sastra misalnya ada pagelaran wayang, pagelaran seni sastra, atau tarian kolosal atau drama kolosal. Ini akan diteliti. Oh, ini ternyata dari pakaiannya tidak islami. Oh, ternyata ini dari dialognya kok sang hyang. Oh, ini tidak islami. Oh, ternyata ini dari adegannya ternyata ada adegan sembah sujud. Oh, ini musyrik. Wah. Padahal itu kan cuman sandiwara misalnya, cuman drama panggung. Tetapi di Arab sana, kebudayaan Islam Arab sana tidak mengenal drama panggung, tidak mengenal pakaian-pakaian seperti itu, sang hyang seperti itu, sembah sujud seperti itu, tidak pernah ada dramanya seperti itu. Maka mereka akan melihat ini aneh, ini bukan Islam, ini keluar dari Islam. Begitulah kira-kira dalam tanda kutip pertarungan Islam transnasional luar Pasundan dengan Islam Pasundan sendiri. Nah, bagaimana kita melihatnya? Ya, kita santai saja. Mereka kaget dengan Islam Pasundan karena sangat beda dengan Islam Ba'alwi atau Islam Yaman atau Islam Arab. Wajar saja mereka mengatakan itu tidak sesuai Islam, karena mereka tidak pernah mempelajari Islam Pasundan, Islam Wali Songo, penyebaran Islam di sana, bagaimana tauhidnya, bagaimana pengambilan hukum dalam ijtihad membolehkan tradisi ini dan tradisi itu. Itu mereka tidak ada. Jadi kita santai saja. Ya, mereka hanya orang-orang yang kaget dengan budaya Indonesia. Maklum karena mereka tidak ada budaya seperti itu. Dan maklum mereka akan mengatakan itu bukan Islam karena di Arab sana tidak ada. Tetapi kita sesuai dengan ajaran para wali, ini sudah diijtihadi, sudah dikaji dalam keilmuan agama, boleh. Jadi Islam seperti kita ini boleh. Jalan saja, lanjut saja, terus saja, dan kita bangga dengannya. Begitulah kira-kira nanti pertarungan ke depannya. Islam tradisional versus Islam transnasional. Islam Yaman, Islam Ba'alwi. Jadi mereka akan terus dalam tanda kutip mengganggu Islam tradisional ini sehingga hancur dan ikut Islam mereka. Kalau dalam bahasa agamanya, walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi mereka tidak akan ridho, tidak akan rela, tidak akan berhenti mengganggu Islam model kita ini, model Nusantara ini, sehingga kita ini ikut mereka. Tidak ada Islam-Islam tradisional itu, tidak ada Islam-Islam Nusantara itu, tidak ada Islam-Islam berbudaya Indonesia itu. Harus ikut Islam versi mereka, Yaman dan Arab, Arab Yaman, Timur Tengah. Jadi mereka tidak akan ridho, tidak akan tinggal diam, tidak akan berhenti, akan terus berdakwah menurut versi mereka. Ya, kita pun tidak kalah hebatnya, tidak kalah garangnya. Kita pun akan terus mendakwai mereka supaya sadar bahwa Islam itu bukan hanya seperti mereka, ada Islam seperti ini. Jadi dua pertarungan ini ya sama kuat lah, sama-sama percaya diri, betul? Jadi kita-kita yang dari dulu Islam tradisional jangan minder. Jangan merasa salah, jangan merasa takut kalau dikafir-kafirkan, dimusyrik-musyrikan. Tenang saja, ini sudah ada dari sononya, dari para wali songonya, dari para kiai-kiainya, milik kita terdahulu sebelum mereka datang. Alhamdulillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.